Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa sangat bergembira dan senang setiap kali saya membuka komentar-komentar yang ada di YouTube atas video renungan yang saya sampaikan. Sungguh-sungguh merupakan dukungan yang luar biasa untuk saya. Membuat saya lebih berani untuk membagikan pengalaman-pengalaman, renungan-renungan, bukan sebagai guru yang mengajar, tetapi seorang murid yang terus-menerus belajar, dan proses belajarnya itu yang saya sharingkan. Dan terutama juga saya sangat menghargai dan berterima kasih sekali ketika banyak komentar dan mengatakan salam dari Malaysia, salam dari Papua, salam dari Makassar, salam dari Surabaya, dan berbagai macam tempat. Saya merasa bahwa kita sungguh-sungguh saudara. Dan itu persis yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu menganggap satu sama lain sebagai saudara. Bahkan Tuhan mengatakan kita saudara sebapa. Karena Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Itu berarti kami mempunyai Bapa yang sama dan kita sungguh saudara. Dan itulah sebetulnya yang dimaksud dengan gereja, pengikut Kristus, yaitu saudara-saudara. Dan itu cita-cita awal ketika gereja pertama kali dibangun dalam Kisah Para Rasul. Banyak saudara yang menjual harta bendanya dan kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan. Sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan. Itulah gereja. Gereja dibangun supaya kita semua bersaudara. Bukan sekedar kenal, tapi sungguh-sungguh saudara. Saudara itu ya berantem iya, tetapi tidak pernah pergi. Berselisih iya, tetapi tidak pernah membenci. Tetap mengasihi. Tetapi bagaimana kita bisa bersaudara sungguh-sungguh? Apa sebetulnya yang membuat kita bersaudara? Yang membuat kita bersaudara adalah kita mempunyai visi yang sama. Dan kita mempunyai nilai-nilai yang sama. Dan tentu dalam hal ini kita mempunyai guru yang sama, pemimpin yang sama, yaitu Kristus. Hendaklah engkau bukan menganggap diri sebagai pemimpin, karena hanya satulah pemimpinnya, yaitu Kristus. Dan kalian semua adalah saudara. Saudara itu tidak selalu berhubungan darah, tetapi orang yang selalu mendukung di dalam suka dan duka, tidak pernah pergi. Dan ketika saya datang untuk membutuhkan sesuatu, dia selalu ada. Itulah saudara. Juga secara emosional kita mempunyai ikatan yang dekat. Nah, bagaimana supaya kita selalu mempunyai ikatan yang dekat? Yang paling utama adalah berdoa bersama. Itu membuat kita mempunyai ikatan emosional yang dekat. Karena itu Ekaristi itu menjadi puncak seluruh iman kita. Karena disitulah kita sama-sama sebagai saudara berdoa menghadap kepada Tuhan yang sama. Dan menerima pesan-pesan serta nilai-nilai yang kita akui dan imani bersama. Hendaklah kalian saling mengasihi. Karena aku telah mengasihi kamu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ada kenangan-kenangan yang dilakukan bersama. Dan itulah saudara. Maka kalau merayakan Ekaristi, lihat kiri kanan. Jangan hanya kepada Tuhan dan kepada imam. Lihat kiri kanan, merekalah juga saudara kita. Karena kita berdoa pada Tuhan yang sama. Kita menerima cinta yang sama. Dan karena itu kita harus membagikan juga damai dari Tuhan yang sama itu. Kita harus membangun relasi emosional dengan saudara-saudara kita yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kemudian berarti tidak perlu bersaudara dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bukan itu pesannya. Kalau kita mempunyai relasi yang erat sebagai saudara di dalam Tuhan, karena mempunyai iman yang sama, visi yang sama, nilai-nilai yang sama, itu dimaksudkan untuk diwartakan keluar. Karena kita juga mempunyai Bapa yang sama. Bapa itu untuk semuanya. Tidak menggarisbawahi perbedaan. Tuhan juga wafat untuk menebus semua orang. Tetapi kita harus mulai dari kita sendiri dulu. Supaya menjadi kesaksian. Karena actions speaks louder than words.
Maka kita harus belajar sungguh-sungguh membangun relasi itu. Sekarang ini justru kesempatannya luar biasa. Tidak harus bertemu secara fisik, tetapi dalam perasaan, pikiran, dan iman kita selalu satu. Dan media sosial bisa kita manfaatkan supaya kita tidak dimanfaatkan oleh media sosial, tapi media sosial kita manfaatkan. Terutama untuk berkomunitas, untuk bertemu secara iman, merenungkan firman bersama, merenungkan hidup kita, nilai-nilai value yang kita imani bersama, merayakan Ekaristi meskipun secara online, tetapi kita secara emosional tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan pikiran kita bisa menjelajah, menembus ruang dan waktu. Maka dalam doa juga pasti sama, dalam beriman juga sama. Jangan khawatir seolah-olah kalau misal online itu tidak mempunyai peranan. Tidak. Justru kita bisa memanfaatkan media sosial untuk tetap berkumpul bersama, berdoa bersama, membangun sentimen iman bersama. Dan disitulah kita makin satu, makin bersaudara. Kita bersaudara atau tidak, itu sebetulnya bisa dirasakan pertama pada saat kita kesulitan. Apakah kita ketika kesulitan, kita merasa ada saudara yang menyapa, entah melalui media sosial, entah melalui renungan, entah melalui chatting, entah melalui telepon, ada yang menyapa sehingga saya tidak sendiri. Kita sungguh-sungguh bersaudara. Yang kedua, kita sungguh-sungguh bisa merasakan solidaritas. Kita sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa saya tidak sendiri. Saudara-saudara saya mengimani nilai yang sama, perwahyuan yang sama, dan mempunyai perasaan yang sama dengan saya. Meskipun itu melewati dunia maya yang sebetulnya bukan maya lagi, tetapi menggunakan teknologi untuk sungguh-sungguh berbagi perasaan, rasa-perasaan. Dan yang ketiga, kita menjadi lebih berani. Kalau kita bersaudara, kita lebih berani. Keberanian itu tidak ditemukan ketika kita meditasi sendiri, tidak. Tetapi keberanian ditemukan ketika kita menghayati relasi kita secara intens, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kalau kita menghadapi kesulitan dan mulai mengatakan, wah kayaknya saya tidak bisa. Tetapi kemudian ada teman atau saudara yang mengatakan, jangan khawatir, saya di belakangmu, kamu pasti bisa. Saya akan do my best untuk mendukung kamu. Lalu kemudian kita menjadi berani. Nah itulah saudara. Demikian juga dalam doa. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, merasakan dukungan dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, kamu pasti bisa. Di tanganku tidak ada yang mustahil. Sabda Tuhan seperti itu. Maka kita menjadi berani. Itulah persaudaraan. Maka kalau kita berkomunitas, kalau kita sungguh-sungguh berdoa bersama, kita dalam satu gereja, tetapi juga dalam satu persaudaraan sebagai umat manusia, fratelli tutti, kita sungguh-sungguh tidak sendiri dan berani. Dan itulah yang harus dibangun sebagai murid Kristus. Kita mulai harus bersaudara, menganggap saudara-saudara yang lain itu sungguh-sungguh sebagai saudara. Sebab apa? Seiman, menghayati nilai yang sama. Kemudian menjadi lebih luas lagi, bersaudara dengan semua orang. Karena saudara dalam sama-sama ciptaan, sama-sama persaudaraan manusiawi. Ada persaudaraan Kristiani, ada persaudaraan Kristiani. Basic Christian Community dan Basic Human Society. Jadi kita sungguh-sungguh bersaudara, menghayati persaudaraan. Dan persaudaraan juga ditandai dengan berbagi, apapun itu. Kalau saya bisanya renungan, ya berbagi renungan. Supaya kita masih terikat pada nilai yang sama, pada semangat yang sama. Karena memang itu pesan Tuhan. Hendaklah kalian semua menganggap diri sebagai saudara. Dan apapun yang kalian lakukan untuk saudaramu yang paling kecil, kamu melakukannya untuk aku. Maka mari kita menimba semangat persaudaraan. Keuskupan Agung Jakarta bagus sekali. Tahun ini tahun refleksi, kita diminta makin mencintai, makin melibatkan, dan juga makin menjadi berkat.
Saudara itu pasti saling mengasihi, itu salah satu tandanya. Tetapi juga saling melibatkan. Melibatkan diri dan melibatkan orang dalam hidup kita. Dan kemudian saling menjadi berkat satu sama lain. Itu pesan Tuhan, supaya kita menimbulkan semangat persaudaraan. Dan Bapak Suci melalui tulisannya Fratelli Tutti dan kunjungannya baru-baru ini ke Irak, itu adalah simbol bahwa gereja mau bersaudara dengan siapa saja. Karena kita mempunyai Bapa yang sama, Tuhan yang sama, dan lebih nyaman bersaudara dengan siapa saja. Ada ungkapan orang bijak mengatakan, punya 1000 sahabat, tapi punya satu musuh, hidup jadi tidak tenang. Jangan-jangan dia mau mencelakakan saya, jangan-jangan dia berbicara tidak baik tentang saya. Tetapi kalau semuanya kita jadikan saudara, bahkan kita mencintai musuh-musuh kita, maka kita menjadi orang yang damai sejahtera, bersaudara dengan siapa saja. Mari makin mencintai, mari makin melibatkan, dan mari berusaha menjadi berkat bagi saudara-saudari kita, bagi alam semesta. Tuhan memberkati.